Oke, salam, salve, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Frederick Ramiga Seputra Gaut. Saya biasa dipanggil Fritz. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Sendana, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan materi mengenai masalah hukum dan masalah sosial. Nah, dari materi ini dan dari tugas ini saya akan mengambil tema mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik teman-teman, yang pertama itu apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Perlu diketahui bahwa batasan pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam hidup rumah tangga. Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Oke teman-teman, materi selanjutnya itu adalah siapa saja yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Oke, tentunya mereka-mereka yang berada di dalam lingkup suatu rumah. Jadi ada suami, ada istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Kemudian orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, yang tinggal menetap dalam rumah tangga seperti mertua, menantu, ipar, dan besan, dan lain-lain. Dan kemudian orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tetangga tersebut seperti PRT atau pekerja rumah tangga. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya adalah apa dampak perilaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban. Yang pertama itu adalah sindroma trauma perkosaan itu atau gangguan stres pasca trauma. Yang kedua, ketidakberdayaan. Yang ketiga, keputusasaan. Yang keempat, ketakutan. Yang kelima itu ansietas. Ansietas itu teman-teman adalah respon terhadap ancaman yang sumbernya tidak diketahui internal dan samar-samar. Kemudian yang keenam gangguan konsep diri yaitu harga diri rendah. Yang ketujuh risiko isolasi sosial. Yang kedelapan risiko bunuh diri. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah itu apa penyebab perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Jadi penyebabnya itu ada biologis. Jadi gangguan sistem limbik dan neurotransmitter. Gangguan sistem limbik itu teman-teman merupakan gangguan di bagian otak. Sedangkan neurotransmitter yang saya tahu itu teman-teman gangguan pada sel atau saraf-saraf ya. Kemudian yang kedua itu psikologis. Jadi kegagalan, frustasi, keputusasaan, pernah jadi korban atau saksi kekerasan. Kemudian yang ketiga itu adalah sosial budaya. Perilaku kekerasan bertujuan memenuhi kebutuhan, akan diulang terus-menerus. Selain itu, adanya penerimaan masyarakat kekerasan terhadap perilaku kekerasan. Oke teman-teman, berikutnya adalah apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya KDRT dalam rumah tangga. Itu yang pertama, mengamalkan ajaran agama ya teman-teman. Semua agama memiliki tujuan yang baik. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kita untuk melakukan suatu perbuatan yang jahat. Jadi sehingga ketika keagama menjadi pondasi dalam sebuah keluarga, maka akan terhindar dari KDRT. Yang kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal yang sepele seperti berpamitan, semacam dan sebagainya. Dalam komunikasi yang baik terdapat keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan munculnya rasa saling memahami dan saling percaya yang dapat menjadi pondasi dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, pendidikan sejak dini. Anak diajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa marah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang akan dibawa dan diaplikasikan hingga dewasa. Kemudian yang keempat itu teman-teman ada mediasi. Jika terdapat permasalahan yang serius hingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta mediasi kepada
pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Yang kelima, penyuluhan tentang KDRT. Pemerintah mempunyai produk hukum positif berupa undang-undang penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat lebih memahami dampak dan kiat terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Satu kata di ujung materi saya adalah, jika kekerasan hati memiliki pasal hukum, maka seluruh dunia akan menjadi penjaranya. Terima kasih, salam sehat.